terdakwa ya, kita tidak bermaksud untuk mengulik-ulik kepedihan lagi ya, tapi ini kita mau mencari kebenaran material ya. Saudara tadi menerangkan pada saat di atas, ini pada saat di Martoyudon di Magelang ya. Ini kan saudara kan kejadian yang saudara ceritakan itu sebegitunya itu di rumah Magelang ini siapa yang saudara paling percaya di rumah itu? Itu juga yang saya mau tanya. Siapa yang saudara paling percaya? Di antara ART, ajudan, yang paling dekat dan paling percaya dengan saudara. Kalau dibilang paling dipercaya tidak ada, karena semuanya standar dan sama saja. Saya memperlakukan mereka seperti anak atau belajar saya sendiri. Oke. Pada saat kejadian yang menimpa saudara sebagaimana yang saudara ceritakan, yang hanya saudara yang tahu suami dan almarhum. Ya. Yang saya tanya, pada saat kejadian itu, kenapa tidak ada saudara berteriak? Ini kan kejadiannya kan sungguh, kalau menurut saudara cerita kan brutal ya. Sedangkan di rumah, ya brutal dan keji lah kalau menurut cerita saudara tadi. Kan di rumah itu ada kuat. Kenapa saudara tidak berusaha untuk berteriak? Karena saya shock, Bu. Shock. Karena yang melakukan adalah orang yang saya kenal. Oke. Berarti karena shock ya. Nah, itu kan pada saat itu, kenapa yang saya nggak tahu tuh, kapan saudara Susi itu masuk ke, kan yang pertama kali mengetahui kan Susi ya. Betul. Nah, pada saat itu Susi kok bisa tahu? Itu kenapa? Kapan dia tahunya? Saya tidak tahu, Bu, kenapa Susi bisa ada di dekat saya. Karena saya baru tersadar ketika Susi itu menggoyang-goyangkan kaki kanan saya. Tiba-tiba dia begitu aja masuk begitu maksudnya ya? Iya, terus dia berkata, ibu sambil menangis. Tadi sudah saudara ceritakan. Setelah itu, Susi keluar tadi memanggil Kuat ya? Tidak, Bu. Tidak. Tapi berteriak. Berteriak. Nah, pada saat Kuat masuk nih, ya kan? Kuat masuk. Yang saya mau tanya, kenapa Kuat? Siapa yang dimaksudkan Kuat? Ibu, laporkan ke Bapak. Ini ada duri dalam keluarga. Yang dimaksudkan duri dalam keluarga itu apa? Yang dimaksudkan yang harus dilaporkan itu siapa? Mohon izin, Ibu, kalau tidak. Mohon izin, Bu, tadi saya ditanyakan oleh Bapak Majelis Hakim bahwa saya juga tidak tahu apa maksud Kuat. Mungkin lebih jelasnya ditanyakan Kuat. Artinya Kuat memang tidak tahu ceritanya? Tidak, saya tidak tahukan siapa-siapa. Karena kalau laporan ke Bapak kan agak bingung juga kita. Siapa yang maksudnya dilaporkan ya? Sekarang yang saudara saya tanya nih. Tadi kan saudara menerangkan, saudara nggak tahu RR di mana. Ya. Ini RR kan mengurusi urusan sekolah anak saudara terdakwa, betul? Betul. Artinya pada saat itu saudara mengetahui RR itu kemana, bukan tidak mengetahui ya? Bukan, Ibu, mohon izin. Waktu di atas saya tanyakan ke Kuat, Dek Riki di mana dan Dek Richard di mana. Lalu Kuat menanyakan bahwa Dek Riki sama Dek Richard. Pada saat itu saudara tidak tahu RR di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu Riki di mana? Iya. Oke. Nah, sekarang pada saat sekarang saya ke Saguling nih. Waktu di Saguling, saudara kan menerangkan
nyampe saudara tadi udah diterangkan tadi ke lantai 2 dulu, ya. Ke lantai 2 itu naik lift juga, lift yang sama atau tidak? Mohon izin Ibu, nyampe saya tiba di Saguling, Ke lantai saya 3. Ke kloset dulu Ke kloset. karena cuci tangan, terus saya PCR, baru saya naik bersama Kuat ke lantai 3 untuk meletakkan tas saya yang dibawa. Turun pakai lift yang sama enggak? Lift di rumah kami hanya satu, Hanya jadi sama. satu. Oke. Nah, pada saat saudara menyampaikan ke Ferdi Sambo, ke suami ya, secara rinci yang saudara terangkan tadi. Waktu di lantai 3 ya, secara Ya, detail. kan di lantai 3 saudara menceritakan ya. Nah, pada saat itu kemarin kan sempat ditanya, kalau saudara waktu di BAP itu karena merasa takut dengan suami, akhirnya saudara mau bicara kalau mengenai apa yang di BAP itu, menandatangani yang BAP yang diserahkan oleh siapa, dari Paminal atau dari Polres. Mohon maaf Ibu, saya tidak Waktu mengerti, persidangan yang kemarin, saudara sebagai saksi, Iya. saudara kan ditanya, kenapa saudara mau yang BAP itu loh, BAP? BAP dari Polres Ibu. Iya, karena saudara bilang saudara dipaksa dan takut dengan suami, kan seperti itu ya. Nah sekarang ya saya tanyakan, dengan cerita yang begitu sadisnya yang saudara ceritakan di lantai 3 kepada suami, apakah pada saat itu saudara tidak merasa takut kalau suami juga akan melakukan yang lebih action gitu loh, karena mendengar suaminya seperti itu? Tadi kan saudara berbelakangan, bertolak, saudara bilang suami saya tuh akan menjaga korps, pakaiannya, cinta sama pakaiannya, kan begitu. Mohon izin Ibu, boleh saya sedikit menjelaskan? Untuk BAP yang saya tanda tangani itu adalah Enggak, saya bukan tanya BAP-nya. enggak, sedikit saya saja menjelaskan bahwa BAP yang disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk ditandatangani adalah BAP yang diajukan dari Polres pada tanggal 11 Juli dan BAP dari Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli. Ya, artinya maksud saya saudara itu tahu kalau gimana tingkat kemarahan suami atau ketegasan suami, kan seperti itu. Saya tahu, suami saya tegas. Nah pada saat saudara menceritakan perihal kejadian saudara, Iya. kan kemarin saudara kan ya saudara sudah ikhlas, tapi kan saudara tetap menceritakan. Betul. Nah menurut saudara nih, kan dengan menceritakan hal yang seperti cerita saudara itu, yang kejadian yang saudara bilang di Magelang itu, apakah tidak terfikirkan apa nanti yang akan terjadi? Sedikit pun saya tidak terpikir bahwa suami saya akan seemosi itu Tidak. dan akan bertindak sejauh itu. Sekarang yang saya tanyakan, pada saat Ferdi Sambo menerangkan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Ya. Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Di rumah Saguling, karena mungkin di rumah Saguling karena saya kan sedang isolasi dan suami saya juga kebetulan ada kegiatan lanjut. Karena di situ kan malam hari. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya, cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu, kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu Bu, karena saya mempunyai baby umur 1,5 tahun dan kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dilema juga bagi suami saya karena mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya, jadi bagaimanapun beliau selalu mendahulukan. Jadi lebih penting isolasi ya? Bukan begitu Ibu.
tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebenarnya ingin semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Oke. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan mengajak RR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protap kesehatan di rumah saudara ini sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak tuh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah itu kan. Kenapa tidak saudara, ayo Susi ikut ini. Mohon izin Ibu, kalau untuk isolasi mandiri itu Bukan saudara yang urus ya. betul, karena mereka sudah tahu Masing-masing. Siap. Sekarang tadi kan majelis udah bilang, saya satu mobil pun tidak mau lagi, ya kan gitu. Yang saya tanyakan nih, ini kan waktu ke Duren 3 ini kan saudara mengetahui kalau yang namanya Joshua itu pasti melekat ke saudara. Di mana saudara pergi, di situ dia ada, betul? Tidak, Joshua tidak selalu mendekat. Tidak selalu melekat. Oke. Pada saat itu Joshua kan ada, tadi sudah diterangkan. Kenapa enggak saudara suruh turun? Karena ini kan yang dilakukan dia ini kan terlalu gimana? Keberatan yang mulia, itu pertanyaan berulang yang sudah dijawab oleh terdakwa. Ini enggak berulang, menegaskan aja. Itu sudah ditanya hakim dan sudah dijawab oleh terdakwa. Silakan ditanggapi di dalam tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Oke. Lanjutkan. Sekarang saya tanya, pada saat mendengar kejadian di Duren 3 ini, sekarang, pada saat di Duren 3, saudara di dalam kamar, bunyi dentuman 1 kali, sampai berulang-ulang kali, saudara kan mendengar orang bicara. Pada saat itu saudara mendengar nggak suami saudara berbincang? Ada nggak suaranya di situ? Saya tidak mendengar suara suami saya tidak tahu suara siapa yang ada di luar. Tidak Karena tahu. saya itu dalam keadaan ngantuk sekali dan badan saya tidak enak, kepala saya juga berat. Jadi saya tidak bisa berkonsentrasi ada suara apa di luar, tapi saya terdengar suara seperti orang bercakap-cakap atau ribut gitu. Kan sudah lama bersuamikan atau berkeluarga, tuh pasti tahu ini suara siapa. Tapi saya tidak Apalagi fokus waktu kencang itu. katanya. Kalau sampai seorang berbincang di luar, di dalam kamar kedengaran, berarti kan kedengaran itu suara siapa. Mohon izin Ibu, kalau untuk yang bicara itu tidak kencang, tapi saya bisa mendengar ada suara orang Oke. bercakap-cakap, tapi Berarti tidak kencang. tahu ya. Yang kencang adalah bunyi letusannya. Oke. Tapi itu pun saudara hanya tutup telinga, ndak keluar ya, ndak pengen cari tahu ya. Karena saya ketakutan Bu. Oke. Kalau Sekarang pada saat keluar kamar nih, kan diantar sama RR. Ya kan, ke Saguling diantar toh? iya, tapi Ya. saya keluar dirangkul oleh suami saya. Ya, itu tadi kan sudah dibicarakan. Nah, pada saat di CCTV kemarin, pada saat diperlihatkan CCTV, itu saudara berarti pada saat keluar keluar ke jalan menuju ke mobil itu sudah tidak dirangkul lagi ya? Iya. Tidak. Tapi di samping saudara ada kodir di situ. Mobilnya itu ada di Saya nggak tanya mobilnya. Pada saat saudara menuju ke mobil untuk masuk, itu kodir ada di sebelah. Kalau sini kiri saya, kalau sini kanan. Nah, pada saat saudara masuk ke dalam mobil pun, saudara terlihat sempat berbicara kepada kodir sampai kodir bawa handphone seperti ini. Setelah itu, mobil tutup, kodir lari, tapi ke arah rumah Saguling yang satu lagi. Kan kita sudah lihat nih, rumah Duren 3 yang satu lagi. Ini Duren 46, dia ke arah sana. Apa yang saudara bicarakan pada saat itu dengan kodir sehingga dia berlari ke arah sana? Ibu, saya tidak tahu ada kodir di situ. Malah waktu penyidik juga tanyakan, saya tidak tahu kalau ada kodir di situ, dan saya juga tidak tahu. Terus ternyata pada saat rekon, Bukan kodir- rekon ini. Iya, maksud saya tidak tahu bahwa ada kodir di situ, dan saya tidak bercakap-cakap sama kodir. Oh, tidak bercakap-cakap sama kodir? Tidak. Karena saudara berjalan di sebelah ada kodir soalnya. Tapi saya tidak
tidak perhatikan, Bu. Dan Tidak saya memperhatikan. Saya juga tidak tahu kalau itu ada kode di situ. Oke. Sekarang yang saya tanyakan, waktu di mobil pun pada saat sama RR, itu saudara tidak bercakap-cakap juga? Tidak. 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 Ada apa ini, Dek? Kok gini jadinya? Enggak juga. Tidak, karena saya sedang tidak enak badan. Tidak enak badan lagi. Oke. Sekarang saya tanya. Nah, sekarang tanggal ini kan saudara menerangkan kalau tanggal 9 saudara baru mengetahui tanggal berapa? Kapan saudara mengetahui itu dulu? Maksudnya mengetahui apa? Mengetahui kalau Joshua sudah meninggal dunia. Tanggal 9 Juli. Tanggal 9 jam berapa? Itu pagi-pagi, saya kurang tahu tepatnya. Kebetulan suami saya masih di kamar. Terus saya tanyakan ke suami, kemarin ada apa di 46, lalu suami saya menyampaikan bahwa Richard menembak Yosua hingga. Saudara ketemu dengan pembantu saudara yang baru, yang bernama Sartini itu jam berapa? Kan sempat, oh ini loh pembantu yang, ini menurut keterangan Sartini, nggak tahu kalau keterangan saudara ya. Oh ini ya pembantu baru, nanti pekerjaanmu, saudara kan sempat memberitahukan pekerjaan dia di situ toh? Mohon maaf Ibu, malah saya lupa itu kalau saya bertemu dengan lupa. Iya. Tapi memang Bitini itu memang baru sebulan, kalau tidak salah tanggal 2 Juli. Tanggal 3 Juni dia ke rumah saudara. Ya, tanggal 2 Juni atau tanggal 2 Juli. Tanggal 9 Sarti itu ketemu, Tiah itu ketemu sama saudara terdakwa. Sempat memerintahkan, sempat menjelaskan pekerjaan. Oh ini ya pembantu yang baru. Pekerjaannya nanti ini ya, nanti pekerjaanmu dibantu dengan Susi. Mohon maaf Ibu, saya lupa untuk hal itu. Lupa. Oke Pak, dilanjutkan dengan rekan saya. Mohon izin melanjutkan, saudari terdakwa. Saya kembali ke waktu di Saguling, ketika pertama kali saudari menjelaskan cerita yang di Magelang kepada suami saudari, dalam hal ini saksi FS. Kan pada saat itu saudari menjelaskan bahwa ekspresi dari saksi FS ini marah. Iya. Mukanya memerah, tangannya mencengkram. Iya. Nah, saudari menjelaskan itu menggambarkan kondisi seseorang yang sedang marah. Pada saat itu ada tidak dari saudari sendiri coba menenangkan suami saudara? Waktu itu saya hanya memeluk sambil mengelus, tapi saya menangis karena saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saksi juga apakah di situ atau kapan saksi menjelaskan sudah memaafkan perbuatan Yosua selain yang saudari terdakwa sampaikan ke Yosua langsung sewaktu di Magelang? Iya, saya ceritakan semua secara detail bahwa saya sudah mengampuni. Oke. Nah selanjutnya kan tadi saudari menjelaskan akhirnya saudari akan pergi isoman, setelah itu ke Duren 3. Ada tidak saudara saksi Ferdi Sambo, dalam hal ini suami saudara, memastikan agar saudari ketika pergi ke isoman itu tidak bersama-sama atau tidak bareng dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Tidak ada sama sekali. Tidak, karena setelah saya pamit, terus suami saya menjawab kembali, terus saya langsung turun ke lantai 1. Oke. Pada saat itu setelah bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, setelah itu saudara Ferdi Sambo ada kegiatan apa? Waktu di lantai 2 menyampaikan bahwa akan ada giat lanjutan, tapi saya tidak fokus menanyakan giat lanjut apa. Oke, baik. Nah sekarang awalnya kan saudari sudah menyampaikan saudari sudah dilecehkan oleh korban Nofriansah. Saudari sudah menjelaskan kepada suami saudari. Namun suami saudari masih melaksanakan kegiatan lanjutan. Apa perasaan daripada saudari saat itu sebagai seorang istri yang sudah menceritakan bahwa kemarin saya baru dilecehkan,
tapi suami saudari lebih memilih melaksanakan kegiatan lanjutan dan tidak menyelesaikan pada saat itu juga atau melaksanakan klarifikasi. Jujur sebenarnya dilema buat saya. Di satu pihak memang saya adalah korban kekerasan seksual. Dan saya juga memang tidak mau orang lain juga mengetahui karena ini aib bagi keluarga kami. Tapi di satu sisi juga saya mengerti bahwa suami saya betapa cintanya sama institusi Polri dan sangat menghormati pimpinannya. Sepengetahuan, silakan lanjutkan. Selama saya bersama suami saya pun beberapa kali saya sakit dan diopname, suami saya pun tidak pernah hadir. Jadi oke, baik. Selanjutnya, tadi saudari menjelaskan bahwa begitu cintanya saksi Ferdy Sambo terhadap institusinya. Namun memang kita ketahui bersama bahwa di sini kekasih hatinya juga baru saja menyampaikan sesuatu, dan itu bukan kejadian yang berdasarkan keterangan yang saudari sampaikan adalah bukan kejadian yang sepele. Saya tanyakan, sepengetahuan saksi lebih cinta mana? Saksi Ferdy Sambo cinta kepada institusinya atau cinta kepada saudari sebagai pendamping hidupnya? Keberatan yang mulia, pertanyaan menjebak. Tidak menjebak yang mulia karena ini masih sesuai dengan kronologis. Kami keberatan yang mulia. Ini persoalan hati yang ditanya ini Pak Jaksa ini. Apa yang mau ditanyakan saudara jaksa? Kalau nanya institusi dengan hati orang, tidak yang mulia, karena kan di sini ada pilihan antara hasil cerita daripada saudara saksi dengan pilihan daripada saksi Ferdy Sambo untuk melaksanakan sesuatu. Ini kan mendukung kami dalam rangka mengarahkan petunjuk tindakan yang dilakukan ini apa benar. Apakah langsung ditanyakan aja langsung? Oke, Jangan baik. berputar. Selanjutnya saya ganti pertanyaannya. Saya tanyakan perihal akses di lantai 3 di rumah Saguling. Apakah benar ada beberapa akses pintu yang ada di rumah Saguling itu yang diberikan kode atau akses fingerprint untuk mengakses pintu-pintu tersebut? Untuk di lantai 3 itu, untuk pintu masuk dari depannya itu aksesnya fingerprint, dan untuk pintu dari sampingnya itu juga fingerprint. Siapa saja yang bisa sidik jarinya terakses dengan fingerprint tersebut? Kami sekeluarga. Sekeluarga siapa saja? Maksudnya sekeluarga ini apakah hanya keluarga inti atau pembantu dan ajudan juga bisa? Hanya Pak Ferdy Sambo, saya, anak saya 3 orang. Nah, Karena yang satu masih umur 1 tahun setengah. oke, baik. Berarti saya ulangi lagi, yang bisa mengakses dengan fingerprint adalah saudari, saksi Ferdy Sambo, terus anak daripada saudari. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, sewaktu dia naik ke lantai 3 dengan saudari, setelah itu dia turun. Dia turun lewat pintu belakang, dan di situ pintu yang bagaimana dijelaskan oleh majelis hakim, ada akses fingerprint. Kemarin ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi Kuat bahwa bisa melewati pintu itu bagaimana. Saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya, dia tinggal hanya mengakses. Saudari tahu tidak pada saat itu siapa yang membuka akses pintu pada saat tanggal 8 di Saguling lantai 3 itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tadi saudara juga beberapa kali menyampaikan bahwa dari rumah Saguling ke Duren 3 saudara dalam keadaan tidur sampai tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang ada di dalam mobil. Mohon maaf, dari Saguling ke Duren 3? Iya. Mungkin bukan tidur, tetapi saya tidak enak badan, Tidak enak badan. sehingga tidak bisa memperhatikan semua orang yang di mobil. Berarti yang saya tanyakan, kapan saudara menyadari atau mengetahui korban almarhum Yosua ini dia ikut ke Duren 3? Saya tiba pun saya tidak tahu kalau Yosua. Saya baru tahu pada saat di penyidikan Bareskrim ditunjukkan CCTV. Oke. Sebelumnya keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa ketika hendak mau berangkat ke Duren 3,
saudari hanya menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal bahwa tolong antarkan saudari untuk isoman. Selain permintaan mengantarkan, ada keterangan atau informasi lain yang saudari sampaikan tidak ke Ricky Rizal? Tidak, cuma itu saja. Nah, apakah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini mereka tahu berapa lama mereka akan mengantarkan, apakah mereka hanya mengantar terus pergi ataukah mereka mengantarkan tunggu sampai selesai isoman? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu pada saat itu. Bagaimana dengan Richard Eliezer pada saat itu, tahu tidak? Saya tidak tahu karena Richard itu saya tidak ajak. Dan Yosua juga sama Kuat juga saya tidak pernah ajak untuk isoman. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menggali keterangan saudari terdakwa terkait ada keterangan dari saksi Richard Eliezer. Dia mengatakan beberapa hari setelah kejadian, dia bersama dengan Kuat dan Ricky Rizal itu sempat membersihkan barang-barang daripada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu mereka membersihkan dengan disinfektan dan dibersihkan dan dilap. Keterangan ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa Ricky Rizal yang kemarin kami periksa, menyampaikan dia juga ikut melap barang-barang Yosua. Nah, berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer yang memerintahkan adalah saudari terdakwa. Tolong saudari jelaskan tentang peristiwa bersih-bersih daripada barang-barang Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf Bapak, saya tidak pernah memerintahkan untuk membersihkan. Ya ada, waktu itu hanya saya minta tolong carikan dokumen dengan keuangan Bayangkari karena saya adalah bendahara umum pengurus pusat Bayangkari. Cukup? Masih mic-nya mati. Pak, mohon izin saya ulangi. Saya hanya minta tolong untuk dicarikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keuangan Bayangkari karena saya takut terbaca oleh orang lain. Oke. Pada saat itu siapa yang saudari perintahkan untuk mencari dokumen-dokumen tersebut? Waktu itu ada ADC tapi saya lupa kepada siapa saya meminta tolong. Oke. Selanjutnya, tadi kan saudari sudah menjelaskan bahwa permintaan maaf dan lain sebagainya terkait adanya kejadian ini kepada keluarga daripada Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang saya tanyakan, pasca kejadian kan tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10, 11 dan seterusnya, sempat tidak terpikirkan dalam benak saudari untuk menghubungi atau minimal memerintah salah satu ajudan atau ART untuk berkomunikasi dengan keluarga Yosua perihal kejadian atau minimal menyampaikan belasungkawa, pernah tidak? Mohon izin, kalau untuk belasungkawa kalau tidak salah ada dari dinas. Dari dinas kalau tidak salah sudah ada dari untuk tapi dari pribadi saudari dan keluarga? Mohon izin itu sudah mengatasnamakan keluarga. Satu dari saya tidak mengulik lebih jauh perihal yang kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini melakukan sesuatu tindakan pelecehan dan juga disertai dengan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan di kasur. Udah cukup di kasur. Yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Nah, berdasarkan cerita versi saudari ini, ketika saudari jatuh itu ada mengalami luka atau lebam tidak di tubuh saudari? Rasanya sehingga saya berdiri pada saat itu lebam ada di bagian paha. Di bagian paha kiri. Oke, baik. Untuk sementara dilanjutkan. Apakah lebam-lebam itu diperlihatkan juga kepada suami pada saat itu?
Tidak, kenapa? Saya malu, Bu. Malu, tapi menceritakan tidak. Cukup majelis. Ya, silahkan kepada Izin. Oh, Baru 2. ya. Saya pikir cukup kencang sekali ya kan. Ya udah, lanjut, silakan. Saudara terdakwa, saudari adalah seorang istri pejabat tinggi Polri, ya. Tetapi yang suami saudari itu mempunyai kewenangan yang sangat besar sebagai seorang polisi, ya, polisi. Nah, pada waktu saudara begitu diangkat di dalam kemarin Pak Verdi Sambo bahwa mengatakan protokoler itu diatur kepada dirinya dan juga kepada istri. Itu ada dasar hukumnya kata Pak Verdi Sambo kemarin. Nah, pada waktu itu begitu saudari ini, saya mengatakan bahwa tadi saudari juga menjelaskan terkait masalah protokoler. Begitu lancarnya saudari menyampaikan bahwa semua ajudan tahu tugas pokok dan fungsinya, ya. Lancar sekali saudara tadi menjelaskan. Nah, saya bertanya, apakah saudara tidak mempertanyakan kepada suami saudara, kenapa saya tidak didampingi oleh seorang ajudan perempuan? Pernah nggak saudara menyampaikan seperti itu? Bapak mohon izin, sudah ada ketentuan dari Bapak Kapolri bahwa untuk yang mempunyai ajudan perempuan atau polwan itu untuk di Mabes Polri untuk bintang 3 ke atas, tetapi kalau di wilayah bintang 2. Kalau kami hanya bintang 2, jadi tidak diperkenankan untuk mempunyai ajudan polwan. Namun ini kan perlu dipertanyakan kepada suami saudari, ya, karena itu melekat. Supir-supir yang dianggap oleh ibu tadi adalah sebagai seorang supir, itu melekat. Nah, sementara kegiatan sehari-hari, supir itu melekat nggak kepada ibu-ibu, kepada ibu? Kalau Saudara maksudnya Yosua? Iya. Kalau Yosua itu sebagai driver saya, tapi tidak sepenuhnya untuk membantu saya sebagai driver, karena juga pernah beberapa kali juga menjadi pendamping pada saat suami saya menghadiri raker kalau nggak salah sama tugas keluar kota. Kalau saudara ke kegiatan Bayangkari itu saudara selalu didampingi oleh Yosua atau ada selain Yosua? Ada, waktu itu Yosua, selain Yosua itu ada Dek Yogi waktu Yosua berhalangan hadir atau cuti. Begitu luasnya ya seorang supir sampai mendampingi ibu kemanapun pergi. Saudara terdakwa. Mohon izin Bapak, kalau untuk Yosua sendiri hanya sebagai driver sama membantu dalam menerima laporan-laporan dan juga mengembalikan kembali ke staf Bayangkari, dan juga dia mempermudah kalau saya misalnya ada kegiatan di kantor. Saya potong ya, saudara terdakwa. Pernah pada waktu saudara dijadikan saksi, menjadi saksi pada waktu itu mengatakan juga membantu mengadministrasikan kegiatan-kegiatan pengeluaran dan pemasukan, karena ibu sebagai seorang bendaharawan umum Bayangkari Pusat, Yosua juga membantu. Pernah nggak membantu? Izin, kalau Yosua tidak membantu untuk keuangan Bayangkari, karena sifatnya ini adalah tanggung jawab saya sebagai bendahara. Dia hanya memfilekan, mengumpulkan saja. Iya, tapi Yosua kan driver SK-nya. Tapi bisa membantu dalam arti memfilekan supaya suatu waktu saya ditanyakan mengenai saldo atau apa saya lupa, Yosua bisa juga tahu berapa dan membantu saya. Jadi
melihatnya begitu eratnya, begitu dekatnya. Saya belum selesai bertanya. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Saya mengungkap sisian dalam kebenaran material yang ada. Izin yang Tunggu mulia. dulu, tunggu sebentar dulu. Silakan dilanjutkan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, saya kan belum nanya. Ya. Iya, saya harus ada preambul karena beliau harus kita arahkan. Itu strategi saya. Ya, Ibu, ya, saudara terdakwa, dengan hal-hal seperti itu, apakah Ibu memerintahkan Yosua atau dengan kehendaknya Yosua sendiri membantu Ibu? Bapak izin, saya menegaskan bahwa hubungan saya dengan Yosua adalah hubungan atasan dan bawahan. Tapi saya selalu menganggap dia sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri, supaya dia bisa bekerja dengan baik dan tulus ikhlas di keluarga kami. Tidak lebih dari itu. Saya selalu inginnya baik semua, bagi bukan hanya Yosua, tapi semua Ya, pekerja yang saya tanyakan tadi adalah Ibu memerintahkan atau tidak? Memerintahkan apa, Bapak? Untuk Yosua tadi Ibu mengatakan, saudara mengatakan itu memfailkan beberapa administrasi. Pasti kalau tugas untuk kantor saya harus Ya, memerintahkan. oke. Saya kembali ke tadi mengatakan saudara resign tadi. Saya tertarik dengan kata-kata resign. Ya, resign ya. Pada waktu itu saudara di Saguling dalam T3, itu disampaikan nggak kepada suami saudara? Iya, saya sampaikan semua secara detail. Secara detail. Iya, Termasuk saudara tadi dibanting, di lantai tadi diceritakan nggak? diceritakan. Diceritakan, tapi tidak ditunjukkan terhadap luka-lukanya, lebamnya. Karena detail loh, Bu. Mohon maaf Bapak. Ya, kalau nggak bisa jawab atau tidak mau menjawab nggak apa-apa. Tadi Saya sudah hanya dijawab. ingin menggambarkan bahwa tidak semudah itu Udah, bila seseorang korban pelecehan saya bertanya lagi. berterus terang kepada Keberatan suami yang mulia, Pak sendiri. Jaksa biarkan terdakwa juga menjelaskan apa yang Pertanyaan dia saya tadi ketahui. sudah. Tadi Pak Jaksa yang menanyakan, biarkan terdakwa menjelaskan, jangan dipotong-potong juga penjelasannya. Kan saya sudah Pak cukup. Jaksa menanyakan, silahkan biarkan terdakwa menjelaskan. Terdakwa ingin menjelaskan yang mulia. Cukup, saudara penasihat hukum, cukup. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Ya, Silakan. terima kasih. Majelis. Biarkan terdakwa menjelaskan secara sampai selesai, baru saudara beralih pertanyaannya. Ya, oke, silakan. Sabar. Terkait di Saguling, saudara terdakwa. Tenang ya. Sudah tenang Ibu? Iya, Ya. Tenang penasihat hukum. Saya juga tenang Pak Jaksa. Tapi kalau Pak Jaksa menanyakan dengan baik, biarkan terdakwa menjawab Iya. dengan tuntas. Jangan dipotong-potong. Karena saya sudah Oke, jawab. lanjutkan Terdakwa saudara. punya Jawab. hak yang mulia Stop dulu. untuk menjelaskan. Hentikan perdebatan ini. Lanjutkan langsung, saudara. Terima kasih majelis. Sebagaimana yang telah saudara sampaikan tadi. Apakah saudara melihat si Richard naik ke atas bersama Kuat? tidak. Tidak. Ya. Karena berdasarkan keterangan Kuat sama Richard, mereka mengatakan bahwa dia naik ke atas dan ketemu dengan ibu. Ini kita tegaskan ya. Ketemu dengan ibu, walaupun ibu mengatakan tidak, nggak apa-apa. Ibu mengatakan seperti itu hak terdakwa. Keberatan yang mulia, Kuat tidak menjelaskan seperti itu. Itu bisa menjadi penjelasan. Kemarin disampaikan oleh Kuat bahwa dia ke atas. Kemarin
kemarin pada waktu pemeriksaan terdakwa Kita sudah dia sama-sama menyampaikan lihat seperti itu. CCTV, Penasihat kita hukum sama-sama sama penasihat hukum sudah. Nanti majelis akan tengahin mengenai kuat keberadaan dan kuat. Setelah jaksa penuntut umum selesai, majelis akan tunjukkan. Silakan lanjutkan, jaksa penuntut umum. Terima kasih Majelis. Dari hal seperti itu, oke, kalau memang nggak tahu bahwa di lantai 3 di kamar terdakwa itu ada lemari yang berisi senjata. Iya, ada lemari senjata. Nah, saudara tahu jumlahnya berapa senjata yang ada di dalam lemari itu? Tidak tahu karena itu kepunyaan suami saya. Iya, oke. Kalau kebiasaan seorang ajudan, ya, apakah tidak diperkenankan naik ke atas lantai 3? Tidak boleh diperkenankan masuk ke dalam lantai 3. Iya. Tapi hanya sampai di depan lobinya saja. Di depan lobi. Nah, pada waktu itu RE masuk, ibu berada di mana? Saya tidak tahu, Bapak. Karena saya juga sudah menjelaskan pada saat saya diperiksa di Barreskrim bahwa pada saat saya tiba malah saya menyampaikan saya lupa waktu di lantai 3-nya. Saya langsung menjelaskan saya langsung ke lantai 2. Karena saya benar-benar lupa waktu itu saya di lantai 3 ngapain. Ya, baik. Saudara terdakwa, saya kembali langsung ke peristiwa sesudahnya. Peristiwa di Duren 3 maupun di Saguling. Setelah saudara kembali, tanggal 9-nya saudara diceritakan atau saudara terdakwa mendapatkan cerita dari suami saudara bahwa Yosua telah meninggal. Betul. Betul. Cerita enggak saudara Ferdi Sambo bahwa Yosua itu ditembak oleh siapa? Suami saya menceritakan bahwa Richard menembak Yosua hingga meninggal dunia. Reaksi saudara pada waktu itu? Saya kaget. Kaget. Cuma kaget doang. Ya. Keberatan yang mulia itu Sudah ditanyakan, jangan Siap, ditanyakan lagi. saya ikuti. Tadi saudara dengan kata-kata, kenapa diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut? Kenapa saudara mengatakan seperti itu? Karena selanjutnya suami saya menyampaikan bahwa sudah dilaporkan ke Bapak Kapolri bahwa Pak Sambo melaporkan ke Pak Kapolri bahwa Richard menembak Yosua dan Yosua juga menembak Richard, maksudnya ada tembak-tembakan antara mereka, lalu disebabkan karena adanya pelecehan seksual. Lalu saya di situ kaget dan marah dan menangis. Gitu ya. Saudara terdakwa, seberapa sering semua ajudan itu atau pegawai saudara melaksanakan secara bersama-sama isomannya? Dulu pernah waktu di awal Januari itu pernah bareng-bareng karena kalau tidak salah dari Richard duluan yang kena COVID, terus itu beriringan dengan Bapak, terus keempat ajudan lainnya itu ada yang di posko, ada yang di Ini kan 54, sudah ada yang di 46 sudah juga. terjadi ya, ada yang terkena positif. Nah, kalau isoman, ini namanya isolasi mandiri. Seberapa sering saudara bersama-sama mereka melakukan isoman itu? Yang dalam arti satu rumah. Maksudnya di mana, Pak? Enggak, saya tanya berapa sering. Seringkah atau memang nggak pernah atau? Kalau saya isolasi saya sendiri, saya tidak memperhatikan yang lain, Pak, karena mereka sudah bisa mengatur dirinya masing-masing. Oh Dan- gitu ya? Ya karena bukan tanggung jawab saya, tapi mereka sudah bertanggung jawab pada dirinya Oh masing-masing. gitu. Jadi yang di Mandiri itu baru pertama ibu bersama mereka? Saya setiap dari Magelang selalu saya isolasi. Ya.
PCR dan isolasi. Setiap dari luar kota saya selalu isolasi. PCR dulu baru isolasi. Setiap saya dari Magelang atau dari luar kota. Enggak, maksud saya tadi yang bersama-sama itu Bu. Kalau Ibu kan selalu begitu habis dari luar kota langsung Keberatan saudara. Yang mulia, itu sudah dijawab tadi bahwa Bu Belum, Putri isolasi sendiri dan tidak memperhatikan yang lain karena tanggung jawab masing-masing. Tolong pertanyaan yang sama tidak diulang-ulang, Saudara Jaksa. Ini yang saya tanya adalah yang satu rumah belum terjawab. Saya tidak pernah memperhatikan siapa yang mau isolasi sama saya, Bapak. Karena sudah tanggung jawabnya mereka masing-masing. Saya hanya menekankan ada ketentuan di rumah kami karena kami mempunyai baby 1,5 tahun, bahwa siapapun yang dari luar kota itu harus melaksanakan PCR dan isolasi. Untuk para ajudan atau ART yang lainnya mereka sudah tahu masing-masing harus isolasi di mana. Tidak perlu minta petunjuk kami lagi. Cukup majelis. Cukup ya. Menyambung tadi pertanyaan jaksa dan ini sebenarnya sudah ditanyakan sama hakim anggota tadi mengenai keberadaan ketika saudara begitu tiba di Saguling, saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Oke. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara nggak ada jawab masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Ya sudah. Baik, silakan penasihat hukum untuk bertanya. Saya batasin 3 orang ya. Baik, yang mulia, terima kasih. Silakan. Saudari, ya, tadi saudari waktu tanyakan sama majelis hakim mengenai saudari menelpon waktu di tanggal 7 itu menelpon ke
RE atau Richard. Saya mau tanya detail ya, detail kejadian pada saat saudari menelpon. Tadi saudari juga menjelaskan bahwa yang menelpon Kuat Ma'ruf yang menelpon. Saya mau tanya detail, apakah kan yang di luar ada Ricky juga senior di situ. Cerita, saya minta saudari menjelaskan secara detail waktu saudari meminta Kuat Ma'ruf, kenapa sampai saudari juga meminta Kuat Ma'ruf yang menelpon pada saat itu. Waktu itu saya tanyakan ke Kuat bahwa Dek Ricky di mana, terus Dek Richard di mana, terus disampaikan bahwa sedang di sekolah anak kami. Terus saya bilang tolong telepon Ad, saya bilang, tapi terus Om Kuat bilang, Bu izin saya tidak bawa telepon saya di bawah. Terus saya minta tolong Susi, tolong Sus, ada telepon nggak, kamu telepon omnya. Tapi juga Susi bilang telepon saya di bawah Bu. Terus saya minta tolong dicarikan HP saya karena saya lupa saya taruh di mana HP saya. Terus setelah ditemukan HP saya minta tolong Om Kuat untuk telepon Dek Ricky atau Dek Richard. Lalu Kuat menelpon Ricky, tetapi sepertinya tidak terrespon, lalu baru nelpon Dek Richard. Setelah tersambung baru diberikan ke saya, lalu saya bicara dengan Dek Richard. Baik, pada saat itu saudari juga berbicara tidak dengan Ricky, karena kan yang dari keterangan yang ada Ricky sama Richard keluar pada saat itu. Saya tidak bicara dengan Dek Ricky, tapi saya bicara dengan Dek Richard. Baik. Setelah itu besoknya saudari berangkat ke Jakarta. Dalam dakwaan yang ada keterangan di sini menyatakan bahwa saudari meminta saudara Richard untuk memesan tes PCR. Pertanyaan saya kepada saudari, yang memesan tes PCR itu apakah saudari atau siapa? Tidak, kalau tes PCR itu biasanya ajudan sudah koordinasi. Kalau saya misalnya saya tinggal di mana, mereka sudah mengetahui. Saya mau pulang di mana, tiba di mana sudah tahu. Baik. Yang menentukan bahwa tes PCR itu ada di rumah Saguling itu siapa sudah? Setahu saudara. Biasanya kalau sudah tahu tujuan langsung disiapkan tes PCR-nya di lokasi tersebut. Ini kejadian di lantai 3 rumah Saguling lagi. Pada saat saksi Ferdi Sambo memanggil Ricky dan bergantian setelah itu Richard, saya mau tanya kepada saudara, saudari ada di mana posisi pada saat itu? Yang di Saguling di lantai 3? Ya. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Ricky maupun Dek Richard. Apakah pada saat saksi Ferdi Sambo berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada Richard, apakah saudari ada di sofa situ juga? Tidak, saya tidak ada di sofa. Baik, ini mengenai kejadian di tanggal 10 Juli mengenai pemberian HP di lantai 2 atau di ruang kerja itu. Pada saat sebelum pemberian HP itu, saudara posisinya ada di mana? Waktu itu yang di lantai 2. Ya. Waktu itu saya sedang bercakap-cakap sama suami saya, terus suami saya memanggil Dek Ricky via HP, terus mereka bertiga datang dan saya izin sama suami saya untuk beristirahat ke lantai 3. Jadi pada saat itu saudari melihat saksi Ferdi Sambo memberikan handphone kepada Kuat, Ricky maupun Richard? Tidak, saya tidak melihat. Dilanjutkan.
Izin kami lanjutkan yang mulia. Saudara terdakwa, pertama saya mau menegaskan karena ada pertanyaan dari JPU tadi mengenai rutinitas terdakwa atau Ibu Putri ketika dibantu atau diasistenin atau disopirin oleh Yosua. Yosua itu menjadi driver yang diperbantukan kepada saudara itu kalau tidak salah 2021, apakah benar? Iya, tepatnya Oktober 2021. Oktober 2021, berarti sudah pandemi. Sudah. Kegiatan saudari ketika sudah pandemi berkesesuaian dengan sidang-sidang sebelumnya disebutkan bahwa ke mall pun saudara tidak pernah. Tidak pernah, baru pertama kali di Yogyakarta. Oke. Kemudian kalau pergi keluar rumah itu seberapa sering dan kemana saudari pergi keluar rumah? Saya hanya keluar rumah bila ada kegiatan Bayangkari aja. Selainnya tidak. Di mana kegiatan itu? Biasanya hanya ke kantor Bayangkari. Dari rumah ke kantor Bayangkari naik mobil itu ada pengawalan atau tidak? Tidak. Pengawalan motor? Kadang pernah waktu saya terlambat ditarik oleh motor. Ketika saudari pergi dari rumah ke kantor Bayangkari, kemudian setelah dari kantor Bayangkari apakah juga langsung pulang ke rumah lagi? Tidak, saya harus transit dulu. Transit kemana? Kadang saya di Bangka, kadang saya di Duren 3. Tergantung kalau ada acara lanjutan atau tidak. Kalau ada acara lanjutan misalnya keundangan dekat atau ada kegiatan lainnya, saya lebih dekat ke Bangka, saya di Bangka. Tetapi biasanya kalau tidak ada, saya lanjut ke Duren 3 untuk bersih-bersih di Duren 3. Dan ini juga anak-anak saya juga kalau pulang sekolah, mereka transit dulu di Duren 3 untuk bersih-bersih baru ke rumah Saguling. Transit atau bersih-bersih itu artinya mandi, berganti pakaian atau bagaimana? Kalau anak saya bersih-bersih itu mandi dan menunggu beberapa jam, biasanya 1-2 jam dulu di situ. Kalau saya biasanya swab, jadi habis bersih-bersih saya swab dulu, kalau sudah negatif baru saya kembali ke Saguling. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga mau menanyakan karena ini di awal-awal sidang ketika ada saksi Reza, dia menceritakan bahwa dia dipindah tugaskan ke Jambi itu karena yang mengurus katanya Ibu Putri. Bisa Ibu Putri saudara terdakwa jelaskan apa maksudnya mengurus itu dan atas permintaan siapa dan bagaimana ceritanya sampai ada perpindahan tersebut? Ya, waktu itu sebenarnya De Yosua pernah bicara sama suami saya untuk meminta tolong memindahkan adiknya yang bernama Reza ke Polda Jambi. Tapi mungkin lupa karena ada kegiatan padat suami saya, baru disampaikan kembali ke saya, minta tolong ke saya untuk menyampaikan ke Bapak boleh tidak kalau adiknya dipindahkan ke Polda Jambi. Terus saya sampaikan ke De Yosua besok pagi saja kalau pas ada Bapak untuk berangkat ke kantor langsung sampaikan sendiri, nanti Ibu bantu menyampaikan. Akhirnya pagi-pagi itu De Yosua itu menyampaikan ke suami saya untuk memindahkan adiknya Reza ke Polda Jambi dengan alasan bahwa ibunya itu hanya tinggal bersama 2 saudara kandungnya karena berjauhan atau tidak serumah dengan bapaknya. Jadi bapaknya di kampung halaman, tapi kalau ibunya agak ke kota karena mengajar.
Jadi minta tolong dipindahkan agar Reza bisa menjaga ibunya. Jadi itu alasannya kenapa pada saat itu Yosua minta supaya adiknya dipindahkan ke Jambi. Iya, karena untuk menemani ibunya dengan kedua adik ke saudara perempuannya. Selanjutnya saudara terdakwa, dari hasil apsifor keterangan RR atau Ricky, dia menceritakan pernah diminta oleh Ibu Putri untuk menegur Yosua agar bersikap lebih sopan. Itu maksudnya apa? Hal apa yang membuat Ibu melihat Yosua bersikap tidak sopan, dan kenapa Ricky yang diminta untuk menegur? Saya minta tolong dari Ricky karena dari Ricky itu paling senior di situ. Jadi dia bersifat mengayomi adik saya lainnya yang juniornya. Waktu itu saya minta tolong Dek Ricky untuk menyampaikan ke Dek Yosua agar selalu mengingatkan ke yang lainnya juga bahwa agar tidak arogan di jalan, karena pernah 2 kali Yosua itu menyenggol tukang ojek, lalu dia buka kaca, dia marah ke tukang ojek itu. Akhirnya saya yang minta maaf sama tukang ojeknya. Saya bilang sama Dek Yosua waktu itu, jangan arogan Dek, kasihan tukang ojeknya. Itu 2 kali dia begitu. Makanya saya sampaikan ke Dek Ricky waktu itu, minta tolong untuk menyampaikan untuk di jalan jangan arogan dan tetap hati-hati supaya tidak tabrakan. Dan juga waktu itu Yosua sering pernah menceritakan teman-temannya kalau misalnya teman-temannya ada yang tidak berkenan sama dia, dalam arti pekerjaannya tidak dikerjakan. Saya bilang ya kalau sama teman-teman harus baik, dan saya mengingatkan ke Dek Ricky juga bahwa harus mempunyai hubungan baik antara satu dengan yang lainnya sesama anggota. Makanya saya minta tolong Dek Ricky sebagai senior di situ untuk mengingatkan kepada yang lainnya. Baik, saya kemudian akan menanyakan peristiwa setelah kejadian tanggal 7. Setelah kejadian tanggal 7, kemudian ada kejadian tanggal 8 yang ada penembakan Yosua. Kemudian dampak apa yang Ibu Putri rasakan atas peristiwa khususnya tanggal 7 di Magelang tersebut, baik kepada keluarga ataupun ADC atau ART di rumah? Pastinya sedih. Terutama karena ada pemberitaan-pemberitaan atau asumsi-asumsi mengenai saya dan keluarga, terutama kepada saya. Terlebih saya dibilang selingkuh sama Yosua, saya dibilang selingkuh sama Kuat, dan asumsi negatif lainnya terhadap saya. Saya hanya berpikir, apakah orang-orang di luar sana tidak merasakan bahwa saya punya keluarga dan anak-anak? Apakah mereka di luar sana tahu bagaimana mental anak-anak saya dengan pemberitaan yang negatif terhadap kedua orang tuanya?
dan kejadian ini sebenarnya membuat saya malu. Sebagai korban kekerasan seksual, sebenarnya tidak ingin aibnya dibuka dan diketahui oleh orang lain. Apakah ada psikolog atau psikiater yang mendampingi atau pernah menemui saudara setelah tanggal 8? Ada. Apakah saudara diberikan resep atau obat? Iya, saya diberikan obat. Sampai sekarang masih dikonsumsi? Tidak, terakhir di rutan Kejagung ada dokter psikiater yang mendatangi saya, mungkin berkunjung 2 atau 3 kali. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi sekarang saudara terdakwa sudah tidak minum obat dari psikiater lagi sejak di rutan? Tidak, karena dokternya sudah tidak mengunjungi saya. Apakah ada gangguan kesehatan atau gejala lain, misalnya sulit tidur setelah kejadian? Iya Bu, pastinya. Itu diceritakan kepada psikiater yang mengunjungi saudara? Iya, saya sampaikan bahwa kalau malam saya suka mimpi buruk dan terkejut. Apakah saudara pernah membaca selain Apsifor ya, selain Apsifor, apakah saudara pernah membaca atau mendapatkan hasil analisa dari psikolog ataupun psikiater yang mengakses saudara? Terakhir psikiater dari rutan Kejagung. Saudara tahu hasilnya? Tahu. Masih ingat? Iya. Bisa diceritakan? Kalau saya depresi berat. Saudara terdakwa, maaf saya harus menanyakan lagi karena ini sangat penting. Sebelum saudara ditahan, saudara masih bisa menonton TV, membaca berita, dan itu saudara lakukan? Menonton TV, membaca berita waktu di rumah? Iya, kalau ada waktu saya lakukan. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, 1 psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena
di awal dia langsung menyampaikan. Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Jadi pada hari itu ketika LPSK datang mau memeriksa saudara, ketika sudah ada pertanyaan pertama itu, saudara diam dan tidak mau menjawab apapun pertanyaan selanjutnya. Iya. Baik. Kemudian kita beranjak di bulan Agustus selama 2 hari, tanggal 16 Agustus saudara diperiksa apsifor. Kemudian diketahui hasil apsifor itu muncul tanggal 6 September. Di tanggal 9 September saudara diperiksa oleh Puslapor, diperiksa lie detector. Apakah sebelum pemeriksaan lie detector disampaikan hasil pemeriksaan apsifor kepada saudara? Tidak. Apakah ditanyakan riwayat kesehatan dan obat, dan apakah ditawarkan juga untuk pendampingan psikolog? Tidak. Bisa saudara ceritakan lebih rinci atau spesifik pada saat diperiksa oleh Puslapor itu kejadiannya seperti apa? Maksudnya poligraf? Iya. Waktu itu saya hanya disuruh masuk ke dalam satu ruangan, mungkin ukurannya tidak terlalu besar, mungkin 2,5 kali 3 gitu. Dan itu di dalam ada 2 orang laki-laki bapak-bapak yang memeriksa saya, dan saya disuruh duduk di hadapan bapak tersebut. Awalnya ditanyakan mengenai latar belakang atau background saya, dan selanjutnya ditanyakan mengenai kejadian berurutan dari tanggal 2 hingga tanggal 8. Pada saat saya menceritakan di tanggal 7, saya sempat berhenti. Saya sampaikan kepada kedua bapak yang memeriksa, "Bapak, mohon maaf, saya tidak bisa karena saya tidak kuat menceritakan apa yang terjadi, yang saya alami di tanggal 7. Karena di hadapan saya keduanya adalah laki-laki. Saya sangat malu sekali. Tapi disampaikan bahwa ibu sudah di sini, ibu harus menceritakan semuanya. Lalu saya bilang saya tidak sanggup, Pak. Saya menangis.
Lalu saya tidak mau melanjutkan, tapi karena saya juga takut nanti dibilang saya nggak kooperatif seperti yang diberitakan di luar, saya tetap mengikuti dan melanjutkan walaupun dengan berat hati. Baik. Izin yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Bu Putri, saya ingin tanya terkait dengan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Pada saat itu Ibu hanya menyampaikan pada Ricky keinginan untuk kembali ke Jakarta. Benar ya, Bu? Benar. Dan kembali ke Jakarta pada tanggal 7 itu, apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari sesuai jadwal atau dadakan pada saat itu? Mohon maaf, tanggal 8 ya, Pak? Tanggal yang kembali tanggal 8, mohon maaf, tanggal 8 8 Juni. Tanggal 8 itu dadakan pagi-pagi saya minta tolong Dek Riki untuk menyiapkan kendaraan karena saya ingin pulang ke Jakarta. Di mobil, di bagian, Ibu kan duduk di bagian tengah bersama Susi. Betul. Betul. Bisa Ibu gambarkan nggak situasi di dalam mobil itu? Misalnya jarak tempat duduk Ibu di bagian tengah dengan kursi baris pertama, driver, dan di sebelahnya. Saat itu yang duduk di driver adalah Kuat, di sebelahnya Kuat itu Dek Richard. Saya duduk persis di belakang driver dan di sebelah kiri saya Bi Susi. Kalau jarak, karena saya pakai mobil Lexus yang long, jarak antara tempat duduk belakang dengan driver itu agak lebar, jadi mungkin kira-kira kalau saya mentokin ke belakang, karena biasanya saya mentokin ke belakang untuk berselonjor, kurang lebih ada 1 meter itu kayaknya ada. Biasanya dalam perjalanan Ibu menggunakan mobil tersebut, apakah ajudan atau ADC atau pihak yang menjaga di perjalanan yang duduk di sebelah kiri, jadi bukan driver, yang duduk di sebelah kiri, itu biasa untuk melihat ke belakang tanpa dipanggil terlebih dahulu? Tidak, karena ada, mohon maaf, ada etikanya. Jika sedang mengendarai atau mendampingi di depan, baik driver maupun ajudan bersikap sopan, yaitu menatap ke depan. Kecuali kalau dipanggil baru boleh menoleh ke belakang. Dalam perjalanan itu apakah Ibu pernah memanggil Richard? Tidak, karena saya istirahat sepanjang perjalanan. Ibu istirahat sepanjang perjalanan ya? Betul. Karena di keterangan Richard, katanya Richard melihat begitu Ibu mendengar musik dari handphone, padahal kan nggak memungkinkan Richard untuk melihat ke belakang ya Bu ya, kecuali dipanggil. Tidak, saya tidak memegang handphone sama sekali karena saya tertidur. Dan sampai di rest area Ibu juga tidak mengetahui ada peristiwa di sana ya Bu ya? Tidak. Saya ingin masuk ke tahapan atau fase di rumah Saguling ketika Ibu datang. Jadi di CCTV yang pernah ditayangkan di persidangan ini, Richard itu membawa senjata laras panjang belok ke sebelah kiri dari CCTV di garasi. Itu kelihatan Richard belok ke sebelah kiri dan tidak pernah ada bagian CCTV yang menunjukkan Richard naik tangga di sebelah lift bersama Kuat Ma'ruf. Tapi sebaliknya,
Di dakwaan disebutkan seolah-olah di halaman 4 ya, Richard mengikuti ibu naik ke lantai 3. Jadi kejadiannya waktu itu ibu naik ke lantai 3 itu di lift hanya bersama Kuat atau ada Richard di sana? Hanya bersama Kuat. Apakah ibu pernah memerintahkan Richard pada saat itu untuk membawa stayer ke lantai 3? Tidak, karena urusan persenjataan saya tidak tahu. Biasanya urusan ajudan anggota. Kalau dari depan garasi itu belok ke sebelah kiri, itu di sebelah kiri itu yang ada apa Bu? Apakah dapur, kamar ajudan atau gudang atau seperti apa? Kalau pintu masuk ya, dari pintu masuk. Ya dari garasi sebelah kiri.